Stop. Jika Anda atau orang tua Anda sering merasakan kesemutan, nyeri atau kaki lemah yang membuat setiap langkah terasa seperti disengat listrik, Anda harus tonton ini. Ribuan lansia di luar sana sudah menyerah. Padahal, ada rahasia 6 makanan alami yang bisa mengubah hidup. Percaya atau tidak, seorang dokter jantung sendiri terkejut melihat hasil dari makanan nomor 6. Tonton sampai akhir sebelum Anda menghabiskan uang untuk obat-obatan yang sia-sia. Di akhir video, kita bongkar mitos dan fakta tentang penyakit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, kembali lagi di channel Lansia Cek. Saya tahu betul rasanya melihat orang yang kita cintai menderita. Rasa frustasi saat dokter hanya memberikan resep tanpa solusi akar. Tapi, mulai hari ini tidak ada lagi keputusasaan. Kami di sini membawa harapan nyata yang didukung fakta medis. Hanya demi kesehatan terbaik Anda. Jadi, jika Anda setuju bahwa informasi kredibel ini penting dan harus disebarkan, tolong tonton sampai habis agar tidak ada yang salah paham. Tunjukkan dukungan Anda sekarang juga. Klik tombol like di bawah ini, subscribe ke channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi. Mari kita jadikan video ini viral agar jutaan lansia di Indonesia bisa sembuh. Jangan sampai Anda melewatkan 1 detik pun. Sahabat sehat, lupakan semua yang pernah Anda dengar tentang kesemutan dan kaki lemah. Ini bukan hanya penyakit orang tua atau nasib yang harus diterima. Ini adalah jeritan minta tolong dari sistem saraf Anda. Banyak yang bilang, itu wajar, namanya juga sudah tua. Salah besar. Kami ulangi, salah besar. Kesemutan atau dalam bahasa medis disebut neuropati perifer adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang gawat darurat di level sel dan saraf Anda. Ini bukan masalah usia, ini masalah nutrisi dan sirkulasi yang terhambat. Kesemutan dan kaki lemah bukan hal sepele. Dalam dunia medis, kondisi ini sering jadi tanda saraf perifer mulai terganggu. Saraf perifer itu ibarat kabel listrik kecil yang nyambung dari otak ke seluruh tubuh. Kalau kabelnya mulai rusak karena kurang nutrisi, aliran darah nggak lancar, atau ada tekanan dari pembuluh darah yang kaku, maka sinyalnya tersendat. Muncullah rasa kesemutan, kram, atau kaki berat. Yang lebih mengejutkan menurut dokter spesialis jantung dan saraf, kesemutan kronis bisa jadi tanda sirkulasi darah ke ujung kaki terganggu. Dan ini erat kaitannya dengan resiko penyakit jantung, diabetes, bahkan stroke ringan. Jadi jangan tunggu parah dulu baru peduli. Apalagi buat lansia, tubuh udah nggak sekuat dulu. Sel-sel saraf makin lambat regenerasinya, pembuluh darah mulai kaku, dan metabolisme nggak secepat waktu muda. Kalau pola makan dan gaya hidupnya masih sama kayak dulu, kurang air, kurang serat, banyak gorengan, ya jangan heran kalau tubuh sering protes lewat rasa kesemutan atau kaki gemetaran. Tapi tenang dulu, kabar baiknya, tubuh kita sebenarnya hebat banget. Kalau dikasih nutrisi yang tepat, tubuh bisa memperbaiki jaringan saraf dan melancarkan aliran darah lagi secara alami. Dan inilah yang bikin dokter jantung sampai tercengang. Ternyata ada 6 makanan alami yang murah, gampang dicari di dapur, dan secara ilmiah bisa bantu mengatasi kesemutan serta kaki lemah. Mulai dari sayur hijau yang sering diremehkan, sampai bahan alami yang mungkin tiap hari kamu lihat, tapi nggak sadar khasiatnya. Nah, di bab berikutnya kita bakal bongkar satu persatu, mulai dari makanan pertama yang jadi pahlawan saraf, murah, enak, dan penuh nutrisi. Nah, sobat sehat, kalau dengar kata bayam, mungkin yang kebayang cuma sayur bening, lauk sederhana yang sering disajikan di rumah. Tapi jangan salah, di balik kesederhanaannya, bayam ini bisa dibilang superfoodnya orang Indonesia. Murah, gampang dicari, tapi manfaatnya luar biasa buat saraf dan jantung. Dokter jantung bahkan bilang, kalau lansia rajin makan sayur hijau seperti bayam, resiko kesemutan dan kaki lemah bisa turun drastis. Kok bisa? Karena bayam kaya banget sama magnesium, folat,
zat besi, dan kalium. 4 senjata utama buat menjaga saraf tetap aktif dan darah tetap lancar mengalir sampai ke ujung kaki. Coba bayangin, kalau darah ngalirnya lancar, oksigen dan nutrisi bisa sampai ke sel-sel saraf tanpa hambatan. Akibatnya, saraf jadi kuat, sinyal ke otot lancar, dan rasa kesemutan pun perlahan berkurang. Selain itu, bayam juga punya antioksidan tinggi seperti lutein dan beta-karoten yang bantu lawan radikal bebas. Si biang kerok yang sering merusak pembuluh darah dan jaringan saraf. Yang menarik, penelitian dari Harvard University menemukan orang yang makan sayur hijau 3-4 kali seminggu punya resiko 30% lebih rendah terkena gangguan saraf dibanding yang jarang makan sayur. Wow, dan kabar bagusnya, kamu nggak perlu repot. Bayam gampang banget diolah. Mau direbus, ditumis ringan, atau dijadikan smoothie campur apel pun bisa. Tapi ada sedikit catatan nih, buat yang punya asam urat tinggi, sebaiknya konsumsi bayam nggak berlebihan, karena kandungan purinnya lumayan tinggi. Solusinya gampang, cukup seminggu 2-3 kali aja, dan imbangi dengan minum air putih yang cukup. Jadi, mulai sekarang, jangan remehkan daun hijau ini ya. Kadang, solusi kesehatan nggak datang dari obat mahal, tapi dari semangkup sayur sederhana di meja makan kita sendiri. Di bab selanjutnya, kita bakal lanjut ke makanan kedua yang nggak kalah keren. Sumber lemak baik yang bisa bikin saraf makin kuat dan kaki nggak gampang lemes lagi. Penasaran? Yuk lanjut! Nah Sobat Sehat, setelah kita bahas bayam si daun sakti, sekarang kita pindah ke makanan yang satu ini, ikan laut. Mungkin kamu udah sering dengar, kalau ikan bagus buat otak. Tapi ternyata bukan cuma otak. Saraf di kaki dan tangan juga butuh lemak baik dari ikan supaya bisa bekerja dengan optimal. Ikan seperti salmon, sarden, kembung, dan tongkol kaya akan asam lemak omega-3. Zat ajaib yang berfungsi menjaga pembuluh darah tetap lentur dan mencegah peradangan di dalam tubuh. Kalau pembuluh darah kita sehat, otomatis aliran darah ke ujung kaki lancar, saraf dapat nutrisi cukup, dan gejala kesemutan berangsur hilang. Omega-3 juga membantu melindungi sel-sel saraf dari kerusakan akibat penuaan. Jadi buat lansia, ini penting banget. Bayangin aja, tubuh ibarat mesin. Kalau olinya cukup, mesin halus. Tapi kalau kekurangan, ya mulai seret. Nah, omega-3 ini ibarat oli alami buat saraf dan pembuluh darah kita. Ada penelitian menarik dari American Heart Association yang menyebutkan, lansia yang rutin makan ikan laut 2 kali seminggu punya fungsi saraf dan jantung yang lebih stabil dibanding yang jarang makan ikan. Selain itu, kandungan vitamin D dan protein dalam ikan juga bantu memperbaiki otot kaki yang sering terasa lemas atau cepat pegal. Tapi tentu saja, cara masaknya juga penting. Jangan digoreng bolak-balik sampai gosong ya, karena lemak sehatnya bisa rusak. Lebih baik dikukus, direbus, atau dipanggang ringan. Tambah sedikit perasan jeruk nipis dan daun kemangi, rasanya enak, sehat, dan gak ribet. Oh iya, buat yang alergi ikan laut atau kesulitan dapat ikan segar, bisa ganti dengan ikan tawar kaya lemak baik seperti lele atau mujair. Tapi imbangi dengan kacang-kacangan seperti almond agar asupan omega-3 tetap tercukupi. Jadi kalau kamu mau kaki kuat, saraf sehat dan jantung aman, jangan remehkan sepiring ikan sederhana. Murah, bergizi, dan yang pasti, ini bukan rahasia dokter lagi, tapi rahasia dapur yang seharusnya kita manfaatkan setiap hari. Di bab berikutnya, kita bakal bahas makanan ketiga yang rasanya manis, murah, tapi punya efek besar buat kekuatan otot dan keseimbangan elektrolit tubuh. Penasaran kan? Yuk lanjut! Nah, Sobat Sehat, sekarang kita sampai di makanan ketiga yang sering banget ada di dapur, tapi jarang disadari manfaatnya, pisang dan kentang. Dua bahan sederhana ini bukan cuma bikin kenyang, tapi juga pahlawan tersembunyi buat saraf dan otot tubuh, terutama buat lansia yang sering kesemutan, kaki lemes, atau kram di malam hari. Kenapa? Karena pisang dan kentang kaya banget akan kalium atau potasium, mineral penting yang berfungsi menjaga keseimbangan cairan dan sinyal listrik di dalam tubuh. Ibaratnya begini, tubuh kita tuh seperti rumah dengan jaringan listrik yang rumit.
Kalau kabelnya bagus, tapi arusnya nggak stabil, lampu bisa kedip-kedip kan? Nah, kalium inilah yang bikin arus listrik tubuh tetap stabil, supaya sinyal dari otak ke otot dan saraf bisa berjalan lancar. Kalau tubuh kekurangan kalium, efeknya bisa langsung terasa. Otot gampang lelah, kaki cepat kram, bahkan jantung bisa berdetak nggak beraturan. Itu sebabnya banyak dokter menyarankan lansia untuk tetap cukup asupan kalium setiap hari. Dan pisang adalah cara paling mudah untuk memenuhinya. Selain kalium, pisang juga mengandung vitamin B6 dan magnesium, dua nutrisi penting buat regenerasi saraf. Sedangkan kentang, terutama kalau dimakan dengan kulitnya, kaya serat dan antioksidan yang bantu melancarkan peredaran darah dan mencegah tekanan darah tinggi, salah satu penyebab utama gangguan saraf perifer. Tapi tentu ada catatan penting juga Sobat Sehat. Buat yang punya penyakit ginjal kronis, sebaiknya jangan kebanyakan konsumsi makanan tinggi kalium seperti pisang dan kentang. Karena kalau ginjal nggak bisa membuang kelebihan kalium, justru bisa bikin detak jantung nggak stabil. Solusinya gampang, cukup makan 1 buah pisang sehari atau kentang rebus ukuran kecil 3-4 kali seminggu. Dan yang paling penting, hindari pisang goreng atau kentang goreng ya. Lemak jenuhnya malah bisa bikin pembuluh darah kaku. Lebih baik direbus atau dikukus aja, tetap enak, tetap sehat, dan yang pasti aman buat jantung. Jadi, jangan remehkan makanan yang murah dan sering dianggap biasa. Kadang, justru yang sederhana itulah yang punya kekuatan luar biasa buat menjaga saraf tetap sehat sampai tua. Nah, di bab berikutnya, kita bakal bahas makanan keempat, kelima, dan keenam. Kombinasi ampuh yang bisa bantu saraf pulih total dan kaki terasa lebih ringan. Yuk, lanjut. Nah, sekarang kita bahas makanan kelima yang sering diremehkan, padahal luar biasa manfaatnya. Alpukat. Jujur aja, banyak orang mikir alpukat itu cuma buat jus manis di warung, dicampur susu kental manis, lalu diminum sambil nunggu tukang bakso lewat. Tapi ternyata, kalau dikonsumsi dengan benar, tanpa tambahan gula berlebih, alpukat ini bisa jadi obat alami untuk kesemutan, kaki lemah, bahkan jantung berdebar. Kok bisa? Karena alpukat itu salah satu buah dengan kandungan lemak sehat atau asam oleat paling tinggi di dunia. Lemak jenis ini bantu melancarkan sirkulasi darah ke ujung-ujung syaraf, terutama di tangan dan kaki. Nah, kalau aliran darah lancar, syaraf juga dapat nutrisi cukup. Otomatis, rasa kesemutan berkurang pelan-pelan. Selain itu, alpukat juga kaya magnesium, kalium, dan vitamin B6. 3 zat yang penting banget buat menjaga fungsi otot dan syaraf. Vitamin B6 bantu komunikasi antar syaraf berjalan lancar, magnesium bantu relaksasi otot, dan kalium jaga keseimbangan elektrolit. Kombinasi ini ibarat tim dokter mini di dalam tubuh, yang kerja bareng tanpa banyak bicara. Penelitian dari National Institute of Health and Eyes juga menyebutkan bahwa konsumsi alpukat secara rutin bisa menurunkan resiko neuropati atau kerusakan syaraf akibat usia atau diabetes dan meningkatkan performa sistem kardiovaskular, alias jantung makin kuat, tekanan darah stabil. Nah, buat lansia, efeknya kerasa banget. Tubuh jadi lebih ringan, kaki nggak gampang kram, dan tidur malam pun lebih nyenyak. Yang penting jangan ditambah gula berlebihan saat bikin jus alpukat. Cukup campur sedikit madu atau susu rendah lemak. Tapi perlu diingat juga, meskipun menyehatkan, alpukat tetap tinggi kalori. Jadi, cukup setengah buah per hari aja udah cukup. Kalau kebanyakan, bisa bikin berat badan naik. Apalagi kalau gaya makannya masih santuy tapi doyan ngemil. Jadi, kalau tiap pagi atau sore kamu biasain makan alpukat seger tanpa gula, itu bukan cuma gaya hidup sehat, tapi juga investasi buat tubuhmu sendiri. Karena ingat, syaraf dan jantung itu nggak bisa diservis kayak motor, tapi bisa dijaga dari dapur sendiri. Nah, Sobat Sehat, ini dia pemain terakhir, tapi justru paling penting. Air putih. Kita sering mikir, air putih kan biasa aja. Padahal justru disitulah letak kesalahannya. Air putih itu bukan sekedar pelepas dahaga, tapi fondasi dari semua fungsi tubuh kita.
Bayangin aja, 70% tubuh manusia itu air. Jadi kalau kurang minum, otomatis sistem tubuh kayak mesin yang kehabisan oli. Buat lansia ini makin penting, karena seiring bertambahnya usia, rasa haus berkurang, tapi kebutuhan air tetap tinggi. Akibatnya, banyak lansia yang tanpa sadar dehidrasi ringan tiap hari. Efeknya apa? Darah jadi lebih kental, aliran ke ujung saraf melambat, dan muncullah gejala kesemutan, kaki berat, sampai cepat lelah. Dokter jantung bahkan sering menemukan pasien lansia yang datang dengan keluhan jantung berdebar, padahal masalahnya cuma kurang minum air putih. Air putih ini juga bantu menyiram racun dari ginjal dan hati, membersihkan sisa metabolisme, serta menjaga cairan di otot dan saraf tetap seimbang. Kekurangan air bisa bikin impuls listrik antar saraf melambat. Inilah kenapa tangan dan kaki terasa kesetrum atau kesemutan kecil. Lalu, berapa banyak air yang ideal? Menurut National Institute on Aging atau NIA, lansia sebaiknya minum 1,5 sampai 2 liter air per hari, tergantung kondisi tubuh dan aktivitas. Tapi bukan berarti harus sekaligus. Minum pelan-pelan, sedikit tapi sering, jauh lebih baik. Misalnya, 1 gelas setelah bangun tidur, 1 gelas setelah makan, 1 gelas sore hari, dan sisanya dibagi sepanjang hari. Kalau bosan dengan rasa tawar air putih, bisa tambahkan iris lemon atau daun mint segar. Rasanya seger dan bantu detoks alami tanpa tambahan gula. Tapi hati-hati juga, minum air berlebihan sekaligus misalnya 1 liter langsung habis bisa ganggu kadar garam dalam darah, apalagi kalau ginjal sudah lemah. Jadi ingat prinsipnya, cukup tapi jangan berlebihan. Air putih ini sering dianggap remeh karena murah dan nggak berasa. Padahal dialah penyelamat sunyi tubuh kita. Tanpa air cukup, nutrisi dari makanan sehat pun nggak bisa diserap optimal. Jadi, kalau kamu sudah mulai rajin makan sayur, ikan dan buah, tapi masih sering kesemutan, coba tanya diri sendiri, sudah cukup minum air hari ini belum? Nah Sobat Sehat, dari 6 makanan sederhana ini, bayam, ikan, pisang dan kentang, telur, alpukat, dan air putih, semuanya punya satu tujuan yang sama, ngasih hidup yang lebih ringan dan sehat buat kita di usia senja. Kesemutan, kaki lemah, badan cepat capek. Semua itu bukan tanda tua, tapi tanda tubuh lagi minta perhatian. Dan kabar baiknya, kita bisa bantu dia cukup dari dapur rumah sendiri. Nggak perlu obat mahal, nggak perlu suplemen aneh-aneh. Yang penting, makan teratur, minum cukup air, dan tetap bergerak. Tubuh itu seperti sahabat lama. Kalau kita rawat dengan sabar, dia akan balas dengan tenaga dan semangat baru setiap pagi. Jadi, mulai hari ini, yuk jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan, bukan beban. Dan kalau video ini bermanfaat, bantu channel ini tumbuh dengan like, komentar, share, dan subscribe. Supaya makin banyak lansia Indonesia yang bisa menikmati masa tua dengan bahagia, tanpa kesemutan, tanpa lemah, dan tetap penuh semangat. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu, dan jangan lupa minum air putih hari ini ya.